Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman PPG Prajabatan gelombang 1 di tahun 2024. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada topik 1. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada Intan Yulanda sebagai pemateri juga, kemudian ada Ibu Fadila sebagai pemateri, kemudian ada Ibu Indri Damayanti, notulen sekaligus pemateri juga, dan berikutnya ada Intan Sulsulaila itu sebagai pemateri juga, dan yang terakhir ada saudara Evika sebagai pemateri juga. Baik, langsung saja untuk pemateri yang pertama, silakan untuk Ibu Intan Yulanda. Memperkenalkan diri, nama saya Intan Yulanda Putri. Setelah menyimak dan memahami teori belajar yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar behavior. Teori belajar behavior adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus itu berasal dari lingkungan belajar peserta didik dan respon merupakan reaksi fisik yang diterima setelah diberikannya stimulus ataupun rangsangan. Teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konsisten. Ciri-ciri teori belajar behavior: yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peranan aksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan ataupun pengulangan. Yang ketujuh, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil belajar. Setelah kita mendengarkan ulasan dari rekan kita sebelumnya mengenai teori behavioristik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai teori sosial kognitif. Apa sih teori sosial kognitif itu? Teori belajar kognitif adalah teori yang muncul setelah teori belajar behaviorism. Teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavior. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar behavioristik cukup menjelaskan dan meramalkan tentang perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma dari behavioristik. Apa sih paradigma yang diabaikan oleh behaviorism itu? Yaitu manusia yang memiliki kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Jadi di sini kata kunci dari sosial kognitif itu adalah mengatur tingkah lakunya sendiri. Dari teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang dikenal dalam teori belajar ini adalah modeling atau peniru. Jadi di sini anak atau siswa merupakan peniru yang meniru pola tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Seperti contoh, seorang siswa memiliki orang tua yang biasa melakukan kegiatan sehari-hari, seperti membereskan rumah dan lain sebagainya. Anak tersebut meniru perilaku dari orang tuanya dan menerapkannya atas dasar kesadaran dirinya sendiri. Itulah tadi contoh-contoh dari teori sosial kognitif yang telah saya jabarkan dan saya rasa cukup. Materi selanjutnya, teori konstruktivisme akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baiklah, selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif pada saat proses pembelajaran. Dalam psikologi, konstruktivisme berarti individu membangun pemahaman serta pengetahuan mereka melalui pengalaman yang mereka miliki. Dalam teori belajar konstruktivisme terdapat dua tokoh. Yang pertama adalah Jean Piaget dan yang kedua adalah Vygotsky. Menurut Jean Piaget, manusia mungkin memiliki pengalaman yang sama, namun cara mereka memaknai pengalaman tersebut mungkin saja berbeda-beda.
manusia pada saat belajar terjadi dua proses. Yang pertama adalah proses organisasi informasi, yang mana proses ini adalah menghubungkan informasi baru dengan informasi yang sebelumnya sudah ada di otak. Lalu yang kedua adalah proses adaptasi, yang mana pada proses ini terjadi penggabungan pengetahuan dan mengubah pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya menjadi suatu informasi, suatu pengetahuan yang baru. Lalu menurut Vygotsky, dalam belajar terdapat dua elemen. Yang pertama adalah proses biologis dan yang kedua adalah proses psikososial. Jadi, menurut Vygotsky ini, lingkungan merangsang suatu stimulus, yang mana stimulus tersebut akan berkembang pada saat terjadi interaksi sosial. Vygotsky menekankan interaksi sosial penting bagi perkembangan belajar seseorang, yang mana pada tahap awal belajar seseorang mungkin memerlukan suatu dorongan atau bantuan yang disebut dengan scaffolding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya sudah dibahas oleh rekan saya mengenai teori konstruktivisme. Nah, sekarang saya, Intan Sulaila, mari kita bahas tentang teori humanistik. Teman-teman, menurut Assegaf 2001, teori humanistik berasumsi bahwa teori apapun itu baik dan dapat dimanfaatkan, asalkan tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu untuk pencapaian aktualisasi diri, untuk pemahaman diri, dan untuk realisasi diri terhadap proses pembelajaran. Nah, salah satu hal yang terpenting dalam pendidikan mengenai teori humanistik yaitu peserta didik memiliki kemampuan sendiri untuk mengetahui perilakunya dalam proses pembelajaran. Bagaimana yang akan dilakukan, kapan dia harus belajar, dan juga apa yang akan terjadi, apa yang akan dipelajari. Intinya, teori humanistik ini teori tentang seorang individu untuk memahami dirinya sendiri, untuk mengaktualisasi dirinya sendiri, untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, teman-teman, teori humanistik ini memiliki ciri-ciri seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama yaitu teori humanistik bertujuan untuk aktualisasi diri. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu aktualisasi diri? Aktualisasi diri yaitu seorang individu itu bisa mengeksplorasi dirinya sendiri. Seorang individu bisa tahu kemampuannya, seorang individu bisa dengan mudah memecahkan suatu persoalan karena dia sudah tahu tentang dirinya sendiri. Nah, selain itu, ciri-ciri teori humanistik yaitu berfokus pada proses pembelajarannya, bukan pada hasil dari pembelajaran. Nah, teori humanistik ini karena dia itu aktualisasi diri, jadi tidak ada yang berhak mengatur seorang individu. Jadi benar-benar dia itu sendiri sebagai aktornya, sebagai sutradaranya. Nah, teman-teman, teori humanistik ini selain aspek afektif, dia juga memfokuskan pada aspek kognitif, yaitu untuk pemahaman dan untuk pengetahuan. Nah, bagaimana contoh penerapannya dalam pembelajaran kita sebagai seorang guru, yaitu pada awal kegiatan kita bisa mengidentifikasi, kita bisa melakukan penilaian awal kepada peserta didik. Nah, selanjutnya dalam proses pembelajaran kita bisa menjadi fasilitator, yaitu memberikan media berupa buku dan sebagainya. Nah, selain itu, walaupun mereka ini memahami dirinya sendiri, diberikan kebebasan untuk aktualisasi diri, untuk mengeksplor dirinya sendiri, tetapi kita sebagai guru juga harus memotivasi peserta didik. Ini saya akan melanjutkan, yaitu tentang teori perkembangan. Teori perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Kemudian perkembangan secara keseluruhan mengikuti periodisasi yang teratur, dimulai dari masa yang pertama ada masa pranatal, kemudian ada masa bayi, dilanjutkan pada masa kanak-kanak, dilanjutkan lagi di masa remaja dan masa dewasa, yang tentunya akan diikuti dengan tahun perkembangan sesuai dengan kemampuan
fungsi fisik sebagai akibat dari proses kematangan. Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kematangan, antara lain yang pertama adalah faktor biologis yang berkaitan dengan kematangan fisik atau keturunan. Yang kedua ada faktor sosial kultural ya, yang berkaitan dengan situasi lingkungan sosial, kemudian nilai serta norma yang berlaku. Perkembangan fisik individu ini mencakup beberapa aspek, diantaranya adalah yang pertama sistem saraf. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Kemudian ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Dan yang ketiga ada kelenjar endokrin yang menimbulkan munculnya pola perilaku baru. Baik, perkembangan pada individu itu dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah perkembangan fisik seperti pada masa bayi ya. Kemudian dilanjutkan dengan perkembangan fisik saat masa kanak-kanak, kemudian dilanjutkan dengan perkembangan fisik saat masa remaja, kemudian yang terakhir yaitu di perkembangan fisik saat masa dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evika Fajarbaiti. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang perkembangan kognitif. Menurut ahli biasa terdapat 4 perkembangan kognitif. Yang pertama itu ada tahap sensor motorik, di mana pada tahap ini anak mulai membangun pemahaman tentang dunia dengan mengordinasikan pengalaman sensorik mereka seperti mendengar, melihat, dan motorik seperti menyentuh dan menggapai. Selanjutnya itu ada tahap praoperasional. Tahap ini dimulai dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Dalam tahap ini anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Selanjutnya itu ada tahap operasional yang dimulai dari usia 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Selanjutnya itu ada tahap operasional formal. Pada tahap ini anak sudah memiliki penalaran yang ada perkembangan moral. Perkembangan moral adalah aturan dan konvensi berinteraksi antara orang-orang. Aturan-aturan ini dapat dipelajari dalam 3 domain. Masalah yang utama yaitu domain kognitif, di mana anak berpikir mengenai alasan atau aturan perilaku etis. Yang kedua itu ada berperilaku, yang fokusnya adalah pada cara siswa benar-benar berpikir, bukan moralitas pemikiran mereka. Menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral merupakan penalaran moral yang terjadi secara bertingkat atau bertahap. Lawrence Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkatan dan 6 tahapan. Yang pertama itu ada tingkat prakonvensional, yang kedua ada tingkat konvensional, dan ketiga ada tingkat pasca konvensional. Selanjutnya ada 6 tahap. Yang pertama itu ada tahap orientasi, hukuman, dan ketaatan. Yang kedua ada tahap individualisme dan tujuan. Yang ketiga ada norma-norma interpersonal. Yang keempat ada moral sistem sosial. Yang kelima ada hak-hak masyarakat versus hak-hak individual. Dan yang terakhir ada prinsip-prinsip etis universal. Sekian, terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.